Halo sahabat Indonesia, kali ini saya bersama Pak Garibaldi Boy Thohir. Beliau ini bos besarnya Adaro Group yang akrab dipanggil Pak Boy begitu. Nah, saya sekarang bersama Pak Boy ini berada di salah satu primary outlet ya, premium outlet di Los Angeles. Nggak jauh lah, kira-kira 2 jam dalam perjalanan dari Los Angeles. Dan saya akan ngobrol dengan Pak Boy ini, akan ngobrol dengan beliau karena kita di sini, saya diundang oleh beliau ini untuk mengikuti peresmian Masjid At-Thohir di Los Angeles. Kemudian kita berkunjung ke dealership mobil listrik ya, ada Tesla, kemudian yang baru ada Lucid. Ya, katanya sih denger-denger Pak Boy mau pesen gitu kan. Ada juga Toyota Mirai yang pakai hydrogen. Ini katanya hybrid, tapi sebetulnya benar-benar pakai listrik sebenarnya mesinnya. Kemudian kita juga ke UCLA, salah satu kampus, the top campus di public university ya, Pak Boy ya. Nomor satu, iya kan, top campus nomor 1 di Amerika. Dan kemudian pergi ke Ronald Reagan Library Museum ya Pak ya. Ya. Yang di situ ada Air Force One dan sebagainya, dan Marine ini One. Marine One juga. Ini luar biasa, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan selama seminggu ini dengan Pak Boy. Nah, Pak Boy, bisa diceritakan apa sih sebenarnya yang ingin Pak Boy sampaikan kok sampai kita ini mengunjungi dan pergi ke beberapa tempat-tempat yang penting tadi selama seminggu di selain Masjid Ya, At-Thohir. jadi memang menurut saya kan, saya selalu bilang ada istilah seeing is believing. Oke. Nah, kalau kita nggak kesini, kita nggak melihat langsung, kita tidak merasakan langsung, ya mohon maaf, saya juga nggak bisa sharing ke teman-teman gitu loh. Ya. Nah, kalau teman-teman sekarang langsung melihat, merasakan langsung, ya kan, teman-teman bisa ada feelingnya gitu. Ya. Nah, untuk itu saya terima kasih teman-teman bersedia ya memenuhi undangan saya. Untuk pertama tadi, Ya. objektifnya adalah saya mengundang untuk peresmian Masjid At-Thohir yang ada di Los Angeles, di mana memang pembangunan masjid ini merupakan komitmen saya dan adik saya Erick Thohir untuk almarhum ayah saya. Ya. Karena memang itulah hanya sedikit daripada bakti kita terhadap beliau yang sudah membesarkan kita, mendidik kita ya. Ya. Dan memberikan banyak-banyak contoh yang luar biasa lah. Itu satu. Yang kedua, memang tujuan utamanya adalah tadi, saya ingin membawa teman-teman untuk melihat ya, yang electric vehicle itu di Amerika trennya seperti apa. Ya. Dan kita memang kan ada dua school of thought, ada dua rezim nih. Satu rezim baterai electric vehicle, Ya. satu lagi rezimnya hydrogen. Ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat langsung kemarin ya. Yang satu, yang EV Tesla dan Lucid itu cara pemasarannya juga berbeda dengan yang Toyota gitu ya. Tapi memang mereka punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ya. Tapi memang saya lihat memang trennya ke depan itu akan lebih ke EV, Mas Ari. Okay. Nah, dalam rangka itulah sebetulnya tadi atau nanti ke depan saya akan jelaskan kenapa Adaro bertransformasi dari yang coal base menuju ke yang lebih green, menuju ke yang lebih renewable. Kenapa kita juga masuk ke green aluminium smelter gitu. Ya. Karena nanti saya bisa jelaskan ke Mas Arief bahwa memang Mas Arief lihat kemarin gitu, semua komponen-komponen ini nanti itu insya Allah nanti dari Indonesia gitu. Dan Kalau Adaro. istilah kerennya apa? Istilah kerennya nanti suatu saat nanti mungkin mereka cannot live without Adaro. Wah, Keren kan? jangan-jangan Adaro mau masuk mobil listrik juga nanti.
Ya, insya Allah nanti karena kita lihat dengan our own brand kan gitu istilahnya gitu. Tanpa melupakan ini ya, the core industry yang sekarang ya. Ya, menurut saya kan mungkin tidak harus menjadi produsen mobil, tetapi nanti baterainya semua segala macam kan. Istilahnya kita yang mudah-mudahan kita yang supply. Oke, jadi ini yang menjelaskan secara filosofi kenapa kemudian Adaro kemudian bertransformasi menuju green company gitu ya Pak ya, green industry. Betul. Bagaimana sih sebenarnya Pak Adaro ini menyikapi disruption yang terjadi di sektor energi dewasa ini? Apalagi ada perang Rusia dan Ukraina Pak. Ya kita kalau ngomong energi kan selalu menarik nih, karena menurut hemat saya energi itu menjadi satu kebutuhan pokok untuk kita semua kan. Apalagi sekarang di era digitalisasi, kalau nggak ada listrik, nggak ada energi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi berkaitan dengan Adaro sendiri, seperti kita ketahui kan Mas Arief, kan kita perusahaan tambang batu bara, ya kan. Jadi memang istilahnya saya selalu bilang sama anak-anak, sama manajemen, bahwa perubahan itu adalah yang abadi kan. Gitu. Jadi kalau kita nggak berubah nanti malah kita ketinggalan. Nah untuk itu kita memahami, di Adaro memahami bahwa yang tadinya kita dari coal base, kita juga harus mereform, harus transformasi bisnis kita untuk menuju ke yang lebih green gitu, yang lebih hijau kan gitu. Jadi green itu maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya jadi green itu yang lebih sustainable, gitu ya. Atau istilahnya kalau yang tadinya kita selalu bertumpu kepada fossil base, nanti kita tentunya harus bertransformasi ke misalnya yang lebih renewable. Contoh misalnya solar, PLTS gitu kan, terus geothermal, terus pembangkit listrik tenaga air. Gitu. Artinya ke situ ya? Artinya ke sana. Transformasinya jelas ke sana. Transformasinya akan menuju ke sana. Transformasi itu tidak bisa serta-merta seperti orang membalikan tangan gitu. Selalu kan butuh waktu, butuh transisi gitu ya. Jadi menurut saya dari sisi pemerintah juga kan, pemerintah sudah komit kepada citizen of the world, bahwa Indonesia itu nanti akan menjadi zero karbon itu di 2060. Ya kan? Nah, tapi ya kita nggak boleh nunggu sampai 2020 dong. Jadi kita kalau bisa harus lebih cepat. Nah, initial step-nya apakah sudah dilakukan atau baru akan dilakukan Pak untuk transformasi ke green energy ini? Sebetulnya kita sudah mulai melakukan investasi yang skalanya belum terlalu besar. Contoh misalnya kita di Klanis tuh kita udah bikin pembangkit listrik tenaga surya. Di mana? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Di Adaronya sendiri. Di di tempat on-site-nya ya? On-site-nya kita gitu. Kan? Nah itu sangat baik, sangat berhasil. Untuk itu kita akan mengembangkan lagi nanti ke Pulau Batam, terus juga ke Bintan, dan nanti yang besarnya akan ada di Kalimantan Utara. Pak, ini kalau Pak Boy bicara transformasi, ini apakah memang by desainnya dari awal akan ke sana atau Bapak follow the trend aja atau gimana? Ya gini, jujurnya memang pemikirannya sudah lama. Ya, sudah lama karena saya memahami bahwa namanya sumber daya alam itu, yang namanya batu bara itu kan non renewable resources. Gitu. Suatu saat nanti pasti akan habis, ya kan? Nah untuk itulah sebenarnya dari jauh-jauh hari kita udah mulai memikirkan mau kemana nih, gitu. Cuman kan untuk Adaro juga kalau nggak sizable, kalau size-nya nggak signifikan, nggak nendang gitu istilahnya. Jadi kita kalau di geothermal mungkin relatively kita tidak bisa menjadi
pemain nomor 1, pemain nomor 2 lah gitu. Ya. Nah, kita melihatnya sekarang lebih ke pembangkit listrik tenaga surya dan insya Allah nanti pembangkit listrik tenaga air. Oke. Nah, kalau bicara PLTS, PLTA, nah saya dengar dan sudah ramai sebetulnya di publik, ya Pak ya, sudah ramai bahwa Adaro akan membangun sebuah industrial estate yang berbasis green energy juga di Kaltara. Bahkan itu sempat ramai juga gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak itu konteksnya memang, dalam transformasi ini, ya, Pak? Jadi memang yang seperti tadi saya kan, Mas Arief, ya. Kan memang jauh-jauh hari kita sepakat lah ya di Adaro bahwa kita memang harus bertransformasi. Oke. Nah, kita udah coba, kita kan ada pilar-pilar, Adaro Water, Adaro land, Adaro Power dan lain-lain ya. Nah, tapi itu kan belum signifikan gitu, size-nya belum besar. Nah, kita akhirnya melihat bahwa ada peluang. Kebetulan sekali memang saya juga punya tanah di Kaltara yang dulu bekas perkebunan kelapa sawit, belum ditanam semua. Nah, lalu saya berpikir di sana juga ada sumber daya PLTA yang besar. Nah, saya menggabungkan integrated, jadi nanti PLTA air dan juga kawasan industri hijau. Nah, dalam pemikiran saya, visi saya ke depan itu karena seperti arahan Pak Jokowi kan, kalau bisa kita melakukan hilirisasi dari sumber daya alam kita. Nah, saya berpikir nanti ya kan, yang tadinya nikel sudah dibuat menjadi bahan setengah jadi gitu kan. Terus nanti juga aluminium, karena kita punya boksit, kita punya nikel, kita punya tembaga, kita punya alumina gitu ya. Nah, jadi kedepannya saya lihat bahwa kebutuhan terhadap komponen-komponen ini akan semakin besar gitu. Nah, atas dasar pemikiran itu sehingga Pak Boy membangun Green Industrial Estate. Yes. Pak, itu Bapak sendirian atau gimana? Enggak, itu kan saya dengar besar sekali tuh kawasan itu. Ya. Dan itu mungkin menjadi, katakanlah mungkin kawasan Green Industrial Estate terbesar di Asia Tenggara, bahkan bisa di dunia gitu loh. Karena ini integrated antara sumber daya listriknya yang dari PLTA, lalu jadi bukan batu bara lagi. Bukan batu bara lagi. Tetapi ini butuh waktu ya, transisi ya. Butuh waktu transisi karena kita ada waktu. Ada waktu. Nah, jadi dari PLTA terus ke tengahnya? PLTA nanti kan kita kan ada tanahnya. Jadi di situ itu akan nanti banyak industri. Nah, turunan daripada industrinya itu nanti banyak macam-macam. Ada baterai, ada aluminium, ya kan, ada petrochemical, ada semiconductor, polisilikon gitu. Nah, Adaro sendiri kita akan masuk juga ke yang namanya Adaro Green Aluminium. Nah, berarti yang dalam konteks hilirisasinya di situ ya? Iya, betul. Nah, Green Aluminium itu maksudnya apa, Pak? Jadi Green Aluminium itu adalah aluminium smelter, tetapi listriknya itu dari renewable. Jadi pemikiran saya gini, Mas Adi. Kalau kita ketahui dulu kan kita pengekspor plywood, salah satu pengekspor plywood terbesar di dunia kan. Nah, lama-kelamaan begitu pembeli-pembeli di luar negeri itu sudah mulai kritis, ya kan? Mereka, kalau Mas Arief ingat, mereka kan nanya tuh, ada eco labeling, kayunya dari mana, ditebangnya seperti apa, gitu. Nah, saya juga berpikir nanti ya 10-15 tahun dari sekarang, mobil-mobil listrik yang kita lihat nih di Amerika banyak sekali, ya, nanti customer juga akan nanya, ini baterainya dari mana? Diproduksinya dari mana? Ya kan? Listriknya dari mana? Asik. Kemarin kita lihat Tesla, ya kan, Lucid gitu kan? Itu kan mobil-mobil listrik itu harus memakai aluminium chassis supaya ringan gitu. Nah, nanti chassis sama bodinya itu ditanya juga,
aluminiumnya dari mana? Dari kan? mana? Nah, itu yang membedakan nanti green aluminium dengan aluminium biasa. Oke. Karena seperti kita ketahui kan memang sudah banyak nih Ya. smelter aluminium yang ada kan gitu. Cuman yang green aluminium itu jarang. Pak, itu berapa besar itu kapasitas yang Bapak bangun di situ green aluminium itu? Total investasinya itu hampir 800 juta dolar. Ya, 10 triliun lebih, 11 triliun. Iya. 12, Pak. Produksinya itu sekitar 500.000 500.000 ton lah ya. Gitu. Selesai 2 tahun katanya, Pak. Kita pengennya bisa selesai di akhir 2024. Wah. Itu pengennya. Ya karena kan kemarin dari sudah groundbreaking. Ya. Gitu. Loh, kenapa Pak Boy ini dulu justru mendahulukan aluminiumnya? Kenapa? Karena kan saya harus terbuka untuk membangun PLTA itu kan butuh waktu. Oke. Ya kan? Nah, jadi yang lebih cepat itu nanti yang green aluminium transisi, Mas Arif. Ya, dalam arti kata mungkin awalnya itu nanti pakai gas, pembangkit listriknya masih gas dan pakai solar. Jadi masih bukan green tapi blue lah gitu. Nah, tapi begitu nanti PLTA-nya jadi, kita akan convert ke PLTA. Jadi nanti 7 tahun, 8 tahun dari sekarang itu akan menjadi green gitu loh. Fully green dalam waktu kira-kira nggak sampai 10 tahun ya? Oke, Swindo aja udah fully green ya. Nah, Pak Boy itu nanti produk aluminiumnya nanti untuk apa? Untuk dipakai di domestically atau pertama ekspor? Pertama mungkin kebutuhan ekspor akan sangat besar sekali. Mas Arif kan kemarin lihat tuh. Iya. Itu kan trennya sekarang mobil listrik kok. Mobilnya aja yang ringan gitu kan. Bodinya dari aluminium loh. Ya, sasisnya juga. Gitu. Nah, jadi dan kalau kita lihat sekarang bukan saja Tesla, Lucid, Toyota juga sudah masuk ke EV. Hyundai sudah, Ford sudah, Volkswagen sudah gitu. Nanti kebutuhannya akan banyak sekali. Mega billion ya. Mega billion project. Nah, Bapak sama siapa aja, Pak? Ya, nanti kita yang sudah komit sekarang ada yang dari China, dari Tiongkok. Itu ada 2 grup, Tsingshan dan satu lagi CATL. Apa peran masing-masing? Kalau CATL itu dia boleh dibilang raja baterai dunia. CATL adalah baterai lithium ya? Iya, dia nickel base, bukan lithium, nickel base. Jadi CATL itu sekarang produser baterai terbesar di dunia. Untuk nickel base. Kemudian Tsingshan-nya itu Tsingshan juga akan mau masuk nanti ke aluminium, mau masuk ke polisilikon, mau masuk ke baterai gitu. Nah, nanti itu kedua itulah yang kurang lebih ini akan menjadi partner Bapak ya. Partner kita. Bapak tetap mayoritas tapi kan? Kita tetap mayoritas. Adaro Group mayoritas. Kayak yang di green aluminium smelter itu kita 65%. Artinya ini kalau ini kemudian finally complete Pak seluruh proses tahapan pembangunan green industrial estate ini. Artinya grup Adaro di depan dong dalam keep up dengan perkembangan mobil listrik dan lainnya di Indonesia. Ya, visinya seperti itu, Mas Ari. Visinya seperti itu, dan juga nanti menurut hemat saya ya bukan saja kita leading, tetapi nanti itu akan menjadi juga kontributor yang cukup besar terhadap Adaro Group. Kalau sekarang revenue-nya ini sekarang 100% dari coal gitu kan. Saya berharap mungkin 10-15 tahun dari sekarang udah 50-50. Bahkan mungkin nanti lebih besar yang dari aluminium 10 sampai 15 tahun sudah 50-50. Nah, nggak khawatir Pak untuk core-nya Adaro Group, batu bara dan lain-lain akan kemudian ditinggalkan gitu. Kan seperti yang tadi saya katakan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kan saya bilang batu bara itu kan non renewable resources. Mau nggak mau ditinggalin. Ya, mau nggak mau tapi habis. Kan itu masih lama. Bukan ditinggalkan, habis gitu. Tapi kan it will takes 15 to 20 years. Jadi istilah saya tuh gini, nanti kontribusi daripada industri batu baranya mulai menurun,
yang non batu baranya, yang dari aluminium, nanti dari green energy naik, ya kan? Jadi nanti dia akan replace, gitu. Bahkan waktu bersamaan nanti mungkin akan sama-sama pasti kan gitu. Iya. Pak Boy, itu saya terus terang curious dengan lokasi. Itu kan investasi yang sangat besar. $100 billion dalam waktu 1 dekade kira-kira. Nah, lokasinya di Kaltara. Itu secara bisnis apakah itu visible, Pak? Mas Arief mesti lihat secara geografis. Kalimantan Utara itu sangat dekat dengan market-market ekspor terbesar kita. Dekat ke Korea, dekat ke Jepang, dekat ke Taiwan, dekat ke China gitu. Jadi memang sangat memungkinkan sekali gitu. Karena memang lebih dekat ke pasar. Jadi secara logistik nanti juga transportasinya lebih efisien. Jadi nanti Adaro membangun konsorsium ini akan membangun fasilitas infrastruktur sendiri termasuk pelabuhan di sana. Dengan $135 billion investment pasti akan ada bukan saja pelabuhan, akan ada airport, ada pelabuhan ya kan, bahkan pelabuhannya bukan 1 2 mungkin 3. Itu karena masing-masing industri nanti akan membangun pelabuhan-pelabuhan untuk kebutuhan import dan ekspor. Ini bisa disebut agak mirip dengan Freeport di Tembagapura ya? Semua fasilitas sendiri. Iya, bahkan menurut saya akan lebih besar dari Freeport. Ini lebih besar dan dari flagship Merah Putih ya? Iya, betul. Wah, luar biasa Pak Boy. Nah Pak Boy, sekarang dalam konteks tadi transformasinya udah jelas ya, semua itu by design. Plan Pak Boy dari grup Adaro memang ke sana. Nah, kemudian akan mensupport perkembangan green industry di Indonesia, hilirisasi dari Presiden Jokowi dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini Pak Boy melihat Indonesia sendiri gimana ini? Dari sisi visi pemerintah menuju ke situ, kan ini G20 kan Recover Together, Recover Stronger kan juga pakai salah satunya green economy. Dalam konteks ini Adaro kontribusinya kemana ke depan? Ya, ini menurut hemat saya sangat menarik Mas Arief. Jadi seperti kita lihat tadi, ya kan, kita kan sudah 2-3 hari di LA, kita lihat istilahnya bagaimana digitalisasi di sini, ya kan, bagaimana juga setelah ini pasca pandemi kita lihat ekonominya juga mulai take off, ya kan, di drive dengan domestic market yang begitu besar gitu ya. Tapi yang lebih menarik adalah tadi perkembangan electric vehicle dan istilahnya electric base equipment, apapun itu gitu. Nah, tapi kan tadi balik lagi, ya kan, produk-produk itu kan butuh bahan baku, gitu loh, ya. Dan kita termasuk yang sangat beruntung gitu, karena bahan bakunya ada di Indonesia, Mas Arief. Ya kan, bahan bakunya kan kita punya koper, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya boksit, kita punya aluminium gitu. Nah, itulah yang menurut saya Indonesia akan mempunyai peran penting juga ke depan. Jadi Indonesia bisa menjadi negara yang leading ya di akan leading menurut saya, apalagi dikombinasikan dengan sumber renewable energy, sumber energi hijau yang berlimpah. Nah, gitu. Kalau kita ngelihat big picture-nya Pak Boy, artinya Indonesia bisa menjadi leading di green industry ini, dan green energy juga. Sementara Grup Adaro udah masuk duluan. Artinya Bapak dapat benefit yang banyak dong dengan memanfaatkan momentum sekarang ini. Ya, menurut saya memang ya syukur alhamdulillah gitu kan. Kebetulan sekali memang visinya Adaro itu katakanlah tentunya sama dengan visi pemerintah. Dalam arti kata kami diuntungkan karena pemerintah khususnya Pak Jokowi mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Itu juga yang mendorong kita untuk lebih mempercepat proses ini, transformasi di Adaro sendiri gitu. Tadinya kan that is the point, Pak. Tadinya kan saya pikir kan ini masih 4, 5, 6, 10 tahun lagi gitu. Tapi ternyata begitu Pak Jokowi
apa namanya come up Stated ya ke situ. ke sana, kita melihat wah ini ada peluang ke sana gitu. Kebetulan tadi Pak Boy ini selalu kalau nangkap peluang-peluang cepet ya. ya tadi karena menurut saya gitu Mas Arief, istilahnya kalau kita mau survive istilahnya, kalau kita mau survive ya kita harus istilahnya berubah. Ya. Karena yang konsisten itu adalah perubahan. Nah, apa mungkin ini Pak yang menjelaskan tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sebetulnya ya, proses itu kelihatan bahwa saham Adaro terus naik, kemudian yang company related dengan Adaro ya naik semua bukan karena gorengan ya Pak? Bukan ya Mas Arief bisa lihat Ya. kita transaksi perputaran atau transaksi sahamnya Adaro hariannya tuh ratusan miliar gitu. Jadi nggak mungkin itu istilahnya Pergerakan harga dari pagi sampai sore selalu dinamis ya? nggak mungkin. Istilahnya kalau bicara gorengan masa bisa sehari itu sampai 800 miliar, 900 miliar gitu kan. Istilahnya itu memang asing Dan pun juga sudah masuk. Satu, orang lihat transformasinya kelihatan, dan kedua memang tren harga komoditi sekarang lagi bagus. Betul. Ya. Jadi meskipun kemudian juga ada kecenderungan mulai stable dan mungkin akan turun lagi. menurut saya dua kombinasi itu. Ya. Satu di drive karena memang fundamentalnya bagus. Ya. Kedua memang investor ya. Oke. Seperti kita ketahui bersama kan sekarang investor juga melihat dari sisi ESG. Ya. Ya kan? Environment, social, governance Oke. gitu. Jadi ini benar-benar multi factors yang dilihat oleh Ya. market ya. Betul. Nah, Pak Boy, ini ada juga nih kaitan dengan ini nih. Effort dari Adaro, plan Adaro untuk transformasi ke green ini kan juga suka dikaitkan dengan, karena Pak Boy ini sangat dekat dengan pemerintah dan sering sekali dikaitkan dengan ini nih Pak Opung ya, LBP dan lain. Gimana Pak Boy Ya. menanggapi itu Pak? Pertama gini, satu hal ini kan Ya. mau ngomong apapun mohon maaf, ini kan bisnis to bisnis. Oke. Ini Ya. mohon maaf sekali tidak ada istilahnya investasi dari pemerintah. Sama sekali nggak Tidak ada state budget. Tidak ada. Tidak ada APBN, tidak ada state budget. Sesen pun nggak ada. Sesen pun tidak ada. Oke. Jadi ini murni swasta. Ya kan? Dengan partner Pak Boy tadi. Partnernya semua swasta. Ya. Gitu. Nah, tentunya menurut saya pemerintah dalam hal ini dari mulai presiden sampai Menko Marves sampai kepala BKPM Itu fasilitator ya? ya otomatis karena kan investasi. Oke. Kan kita Indonesia Ya. kalau mau tumbuh, kalau kita mau growth kan dua. Ya. Satu direct investment sama Ya. kedua ekspor kan gitu. Iya. Nah, kalau misalnya melihatnya dari sisi yang harus positif dong gitu. Betul. Ya kan? Kita beruntung ada perusahaan nasional atau pengusaha nasional yang akan mau Great job. create jobs ya. Memanfaatkan Terus momentum. juga kita bisa mengattract banyak Ya. foreign partners masuk ke Indonesia gitu loh. Dan di kondisi 2 tahun pandemi kayak gini, ini positif sign dong buat ekonomi Sangat dan prospek Indonesia Pak ya. sangat besar. Jadi Dan- Pak Boy, kalau dikatakan hengki-pengki dan pasti nggak, gimana nih? Nggak ada pasti Insya ya? Allah Mas Arief Mas Arief tahu saya, Mas Siap. Arief tahu Adaro, bisa Ya. dilihat track recordnya seperti apa kan gitu. Dan yang pasti ya kan saya modal utama saya adalah nama baik dan kredibilitas, reputasi. Jadi tidak mungkin kita ya akan mengorbankan reputasi yang sudah kita bangun selama puluhan tahun. Oke. Itu Mas Arief. Karena Jadi, pemerintahan bisa berganti, Adaro pemerintahan akan bisa terus berganti dan kita bisa dilihat ya kan insya Allah kita sustain ya. Ya. Kita dari waktu ke waktu berkembang terus karena memang kita base-nya profesional. Itu yang paling penting. Pak, ini jadi menarik ini. Kayaknya makin panas. Pak, apakah karena tadi yang Bapak jelaskan tadi, visi bisnis jelas, rencana transformasi jelas,
Kemudian secara performance bisnis oke banget gitu ya. Dan secara governance kan tadi ESG ya. Secara governance jelas ini soal credibility, soal reputasi. Nah, dan Pak Boy pribadi maupun Adaro itu tampak sekali concern terhadap bagaimana perkembangan masyarakat di Indonesia, bagaimana berkontribusi. Sangat besar. Adaro sangat besar. Nah, apakah saya nggak tahu, misalnya keluarga Pak Boy itu kan bikin masjid di Bogor ya, di Cimanggis. Kemudian di LA ini juga bikin masjid untuk komunitas muslim, bukan hanya Indonesia loh, Los Angeles, dari Latinos, dari Timur Tengah dan lainnya yang ada di sana. Masjid pertama di Los Angeles, Bangladesh. Kenapa Pak Boy ada move ke sana gitu? What is the motive gitu? Orang tanya-tanya ini Pak, ini mewakili pertanyaan orang. Mas Arief, kan kita ketahui bahwa hidup itu kan harus balance. Ya kan? Ayah saya mengajarkan bahwa manusia itu ya, kebutuhan daripada manusia itu adalah kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Gitu loh. Kalau kita materi terus, tidak di-guide dengan satu spiritual dengan akhlak yang bagus, ya kan? Ya untuk apa? Toh kita nanti kalau udah nggak ada juga nggak dibawa apa-apa gitu loh. Yang dibawa kan balik lagi nama baik, reputasi, dan apa yang kita tinggalkan ke anak-anak, dan tentunya apa yang kita bisa kontribusikan ke negara kita kan. Jadi kalau Bapak masuk ke community development ya, kalau boleh dibilang ke social development melalui perusahaan maupun melalui keluarga, itu konteksnya memang semata-mata kontribusi untuk masyarakat. Satu itu ya, kedua juga kan begini, saya selalu mempunyai prinsip yang saya akan ulangin lagi gitu ya. Kalau kita lihat di seluruh dunia, tidak ada perusahaan yang hebat, perusahaan yang masuk Fortune 500 itu yang berasal dari negara miskin. Poinnya apa? Jadi poinnya harus dibalik. Kita semua harus berkontribusi kepada negara kita, supaya negara kita ini menjadi negara maju, negara kita tidak terpecah belah, negara kita yang solid, ya kan? Sehingga nanti kalau negaranya maju, pasti banyak perusahaan-perusahaan yang maju. Gitu. Ya, kita lihatlah Mas Arief. Ini seperti dua sisi dari satu keping mata uang dong Pak ya. Pasti. Karena kalau negaranya nggak maju, istilah saya nih, istilah pasarnya gitu loh. Kalau misalnya negara kita maju, GNP kita jadi 10.000. Sekarang kan masih 4.000 nih. Nah, GNP kita jadi 10.000 gitu. Kita mau jualan apa juga laku Mas Arief. Kalau misalnya GNP-nya kita cuma 1.000, mau jualan apa susah gitu. Ya kita lihat di sini, di Amerika lihat, iya kan? Di sini lihat orang dengan ini 2 jam dari LA, ada factory outlet rame. Tadi kita restoran jauh-jauh rame kan gitu. Kenapa? Karena daya belinya tinggi. Untuk dapat seat aja antri. Untuk dapat seat aja kita antri kan. Nah poin saya gini, jadi poin saya tuh saya selalu bilang tidak ada, nanti perhatikan deh ya, teman-teman semua lihat iseng di Google segala macem, tidak ada perusahaan yang hebat yang berasal dari negara miskin. Nah, what does it means? Jadi intinya kalau kita mau banyak perusahaan-perusahaan yang maju dari Indonesia, negaranya harus kaya dulu. Lihat Cina, lihat Tiongkok kan. Tiongkok 30 tahun yang lalu itu kan boleh dibilang tidak semaju seperti sekarang. Tidak ada satupun perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masuk ke Fortune 500. Sekarang kita bisa lihat ya bahwa hampir itu dari 500 itu mungkin hampir 150 perusahaan terbesar di dunia ini dari Tiongkok. Cepat sekali ya. Dalam waktu 30 tahun. 3 dekade aja sudah seperti itu. Betul. Nah, prospeknya berarti kalau Indonesia benar bisa seperti itu. Saya yakin ya, kita dengan
dengan prediksi yang sudah diprediksi banyak orang bahwa di 2045 kita akan menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar, ya kan? Nah untuk itu ya, untuk menuju ke menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar itu ya kita negaranya harus maju, negaranya harus stabil. Pak, ya ini yang kemudian jadi pertanyaan, Pak. Pertanyaan saya dan saya kira juga pertanyaan banyak orang juga. Apakah ini yang kemudian menjahit gitu ya, menjahit beberapa kondisi yang kemudian keluarga Pak Boy ini sekarang juga dalam tanda kutip sangat dekat dengan gerakan politik, gitu, aktivitas politik. Apa karena concern ini? Sebetulnya gimana enggak. menjelaskannya? Sebetulnya enggak, Mas Arief. Jadi kalau kami di keluarga kami kan kita satu profesional dan kita memang juga dari lahir kan kita terlahir dari keluarga pengusaha. Tetapi sekali lagi tadi saya bilang bahwa kalaupun kita terlibat politik, politik kita adalah politik negara, politik NKRI, politik merah putih, dan kami semua mempunyai kepentingan. Kenapa? Tadi gitu loh. Negaranya harus maju, penduduknya harus pinter-pinter gitu loh. Karena kalau negaranya nggak maju, perusahaan kami nggak bisa berkembang. Jadi berpikirnya jangan sempit gitu. Jadi saya selalu bilang kita harus kontribusi dulu ke negara. Negara number one. Ya. Negaranya dulu. Begitu negaranya maju, rakyatnya kaya, perusahaannya otomatis maju. Karena barang-barang yang kita jual pasti dapat terserap oleh pasar. Kenapa? Karena daya belinya ada. Kalau daya belinya nggak ada, kita mau jual apa? As simple as that gitu. Jadi politiknya itu harus politik negara. Ya, negaranya harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jadi politik dalam konteks bagaimana Pak Boy dan keluarga berkontribusi ya. Iya. Untuk kemajuan Indonesia untuk gitu. Untuk kemajuan Indonesia, untuk keutuhan Indonesia, karena kami yakin sekali ya, dan kita bisa lihat banyak negara-negara yang dulu hebat-hebat tapi terus terpecah belah, akhirnya menjadi negara miskin, kolaps. Tidak ada satu perusahaan pun atau tidak ada satu perusahaan hebat pun dari negara yang sudah hancur itu. Ya kita lihat deh, kita Google lagi, ada nggak perusahaan hebat dari Afghanistan? Coba Google deh, ya kan? Ada tidak perusahaan hebat dari Syria? Ada tidak perusahaan hebat dari negara yang istilahnya hancur karena perang saudara? Nggak ada. Termasuk yang Uni Soviet, Pak ya? Ya, kita lihat istilahnya ini Yugoslavia lah yang paling contoh kan. Kan Uni Soviet itu pecah kemudian jadi banyak sekali negara Uni Soviet terpecah-pecah, tapi kebetulan Rusianya kan federasi Rusianya masih hebat gitu loh. Tapi kalau Yugoslavia, betul. Gitu loh. Maaf Iran, ya kalau kita lihat peradaban Iran itu, waduh maju sekali Iran. Pak, ini saya jadi tergelincir. Apa karena pemikiran mindset Pak Boy yang seperti ini yang kemudian membuat Pak Boy ini selalu dikenal dekat dengan siapapun rezim pemerintahan? Ya, betul. Karena untuk saya, untuk keluarga saya, politiknya adalah politik negara. Siapapun yang jadi presiden, ya kan? Dan saya yakin bahwa presiden hasil demokrasi di Indonesia itu pasti presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah presiden yang terbaik, apapun itu, gitu loh. Dan saya yakin tidak ada seorang presiden pun yang ingin negaranya hancur. Pasti gitu. Siapapun presidennya pengen negara Indonesia maju. Nah untuk itulah sama dengan visi kita gitu loh, bahwa kita juga ya, keluarga kita juga pengen negara Indonesia ini menjadi negara besar, negara maju, negara yang berkembang, ya kan? Berkembang maju maksud saya gitu. Sehingga perusahaan kami makin besar,
cocok. Gitu Pak, loh Mas Arief. kalau begitu gimana nih 2024 Bapak melihat ini? Apakah ini akan juga ekspektasi Bapak ini akan terus sustain atau seperti apa dengan 2024? Saya selalu percaya bahwa karena negara Indonesia atau orang-orang Indonesia itu orang-orang yang baik, Ya. ya pasti Allah selalu akan memberikan jalan, gitu loh, ya. Ya. Memberikan jalan, kita lihatlah, ya istilahnya, dan sistem negara kita menurut saya juga sudah on the right track. Oke. Kita sistem negara demokrasi, Ya. ya kan, demokrasi Pancasila, ya kan, pemilihan presidennya juga one man one vote, gitu kan. Oke ya. Jadi, Kita ada multi partai, Ya. gitu. Nah, yang saya berharap memang, ya kan, ke depan ini kita harus menghindarkan yang namanya perpecahan, gitu. Karena kenapa perpecahan, Pak? Ya. Ini banyak yang bilang soal ini, terutama juga dari perspektif dunia usaha. Ini yang satu tantangan yang paling krusial Indonesia ini adalah disintegrasi dari beberapa aspek yang Ya, ada. ya. Kenapa Pak ini kok menjadi concern? Selalu saya dengar ya, Pak Boy bilang begitu. Mas Arief lihat deh, gitu ya. Ya. Istilahnya kita kembali acuan, kalau kita bicara demokrasi kan mungkin Amerika termasuk menjadi negara yang leading di dalam demokrasi, Ya. gitu. Tapi kalau kita lihat kan, mohon maaf, dengan kemarin ya, Ya. Presiden Trump dengan dengan Hillary, Ya. terus kemarin lagi Presiden Trump dengan Presiden Biden, ya, itu terjadi perpecahan yang luar biasa. Ya. Akhirnya masyarakat Amerika juga terpecah, gitu. Oke. Tetapi seperti yang kita lihat lagi, kemarin kita datang berkunjung ke Reagan Presidential Library. Hebatnya pemimpin-pemimpin di Amerika itu, begitu pemilihan umumnya selesai, Langsung. Mas Arief bisa lihat tuh 5 Ya. presiden semua berkumpul, ya, berfoto bersama, Ya. dan akhirnya mereka sepakat bahwa the country come first. The country come first. The country come first. Itu sangat strong Pak tagline Iya. itu. Karena menurut saya akhirnya Ya. seperti itu. Dan saya yakinlah pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan itu pasti mempunyai pemikiran yang sama. Karena saya tahu, saya sangat yakin tidak ada seorang pemimpin pun di dunia yang mau negaranya hancur, gitu. Tidak mau negaranya itu terpecah belah. Dan saya yakin itu di Indonesia juga ke depan kita akan ketemu dengan pemimpin-pemimpin masa depan, Ya. yang visinya sama, ya, untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Jadi kalau sekarang ada dinamika di tengah masyarakat kita mengenai berbagai wacana, termasuk soal ekonomi dan lain-lain, itu Pak Boy melihatnya gimana? Itu dinamika yang normal saja atau? Saya masih yakin, Ya. ya, saya masih yakin karena para pemimpin kita, Ya. bagaimanapun juga tadi, ya, karena memang nation dan character buildings kita sudah cukup baik, ya. Ya. Insya Allah pasti terjaga. Yang saya cuman titip, dan memang sekarang kita juga terus melakukan investasi besar-besaran adalah di masalah pendidikan, gitu. Karena pendidikan, dan gini loh, sumber dari permasalahan disintegrasi bangsa menurut saya adalah masalah kebodohan dan kemiskinan. Ya. Untuk itulah kita harus bersama-sama bagaimana kita tadi, ya, berkontribusi, kita bisa menaikkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia dan juga taraf ekonomi, gitu. Kan di agama juga diajarin bahwa Mas Arief, kebodohan pangkal Kekufuran, Pak. kekufuran. Kekufuran. Kan, gitu. Ini pengusaha apa Ustadz ini? Pak Boy, jadi apakah itu juga ya salah satu mendasari kemarin Pak Boy berkunjung ke UCLI untuk melihat bahwa Ya. kalau pendidikan kita bagus, otomatis
bangsa kita akan lebih bagus. Karena selama Pak Jokowi ini 10 tahun, hampir 10 tahun ya, 8 tahun, ini kan infrastruktur dan itu terbukti economic benefitnya buat masyarakat luar biasa. Ya. Setelah ini apa? Artinya ekspektasi sebagai pengusaha tadi banyak ngomongin tentang sumber daya manusia dan lain-lain. Sebetulnya kan Pak Jokowi juga sudah start lah ya. Oke. Pak Jokowi kan sudah mereform dunia pendidikan kita ya. Terbukti itu kan Pak Jokowi menempatkan Pak Nadiem untuk menjadi Menteri Pendidikan. Itu kan satu terobosan yang luar biasa gitu ya. Cuman memang itu kan perlu ada berkelanjutan, perlu ada kesinambungan. Nah, jadi saya berharap memang ke depan itu, karena memerangi kebodohan ini kan nggak bisa cuma 5 tahun, nggak bisa 10 tahun gitu, harus long term. Kayak kemarin misalnya UCLA udah 102 tahun, USC udah 120 tahun gitu. Nah, jadi saya berharap ke depan ini ya kita ada kesinambungan daripada transformasi pendidikan kita, sehingga nanti anak-anak kita ya ke depan ini bisa bersaing dengan anak-anak global talent dari negara-negara lain. Ini jelas sekali karena kalau human resources, human capital ya sekarang nyebutnya, human capital kita bagus, dunia usaha pasti juga bagus Pak, dan betul, ekonomi kita akan kompetitif. Pasti. Begitu ya? Pasti. Pak, Itu Mas Arif. Pak, satu lagi Pak, harapan Pak Boy terhadap Indonesia ini sebagai penutup Pak. Saya sangat optimis ya. Dan saya sangat yakin insya Allah ke depan ini Indonesia akan menjadi negara yang maju ya. Karena tadi di satu sisi kita bisa lihat begitu pandeminya sudah teratasi di Amerika, ekonominya akan melesat naik. Kenapa? Karena domestik ekonomi. Indonesia juga mempunyai domestik ekonomi yang sangat besar. Jadi saya yakin nanti setelah pandemi ini sudah bisa diatasi, dengan dukungan ekonomi domestik yang besar, kita akan recovery yang cepat ya? Recovery, satu. Nah, ditambah lagi dengan hilirisasi, ditambah lagi dengan ekonomi hijau, nanti ditambah lagi dengan sumber daya SDM yang unggul, itu insya Allah kita bisa menggapai cita-cita kita di 2045 nanti menjadi kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Dan itu merupakan satu harapan, dan insya Allah umur panjang saya bisa, atau kita berdua Mas Arif bisa menyaksikan masa-masa keemasan Indonesia di 2045 yang akan datang. Luar biasa. Jadi ini yang kemudian mendasari keyakinan bahwa Indonesia akan berada di jajaran top countries itu. Saya yakin. Yakin dan saya optimis. Sahabat Indonesia, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Boy Thohir seputar perjalanan transformasi bisnis grup Adaro yang sekarang masuk kepada green energy, green industry, dan segala turunannya. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Boy Thohir tadi sangat inspiratif menurut saya, dan saya kok menjadi yakin bahwa kita akan menjadi negara yang maju, sejahtera, karena perusahaannya juga komit untuk menjadi perusahaan yang bukan sekedar berprinsip pada mengejar profitability semata, tetapi juga ESG tadi, dan for the sake of the society and the country gitu ya. Pak Boy, selamat. Terima kasih. Sukses. Mas Arif. Luar biasa untuk Adaro. Harus Indonesia maju. Optimis ya bahwa Indonesia bisa maju dan Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Pak Boy sehat selalu. Amin. Terima kasih. Salam Indonesia.